Emang perlu UMKM itu mengajukan dana kur? Nah, mantap nih. Ya, sekarang saya balik lagi pertanyaan pada Anda sendiri ya. Sebelum Anda mengajukan dana kur ya. Oke, Anda punya produk? Oke, punya? Oke. Kalau Anda sudah punya produk ya, sudah memasarkan produknya, apakah Anda sudah merasa bahwa Anda tuh sudah punya pelanggan? Peningkatan penjualannya sudah ada? Kalau belum, peningkatan penjualan itu belum ada, belum punya pelanggan, buat apa Anda mengajukan dana kur? Oke? Ya, tapi kalau seandainya Anda punya pelanggan dan penjualan Anda meningkat, semakin banyak ya yang harus membutuhkan modal, membutuhkan bahan baku, baru Anda lakukan. Tapi kalau belum ya, hanya sekedar untuk menambah modal buat jualan, no, sebaiknya nggak usah. Anda punya modal, nggak punya modal misalkan buat tambahan modal buat beli bahan baku ya kan, terus mau jualan. Oke, sudah jadi, ternyata nggak ada yang beli. Mau nyicil buat apa? Pakai apa nyicilnya? Enggak. Nah, Anda juga harus pintar-pintar, jangan salah. Bukannya Anda untung malah buntung, ya kan? Tapi bunganya sedikit, iya, bunganya sedikit, kecil. Bukan masalah bunganya, lu mampu kagak nyicilnya, itu aja. Kalau memang you mampu menyicil, monggo silakan. Kalau nggak mampu ngapain? Ya, jadi syaratnya di sini, kalau ada peningkatan penjualan, ya volume penjualannya meningkat, dua, Anda punya pelanggan, baru silakan Anda mengajukan dana kur. Oke, nah kalau yang beragama Islam silakan, ya, halal apa enggak, riba atau enggak, ya. Kalau non Islam, kalau nggak berhubungan dengan Islam ya silakan, monggo silakan, ya. Tapi kalau seandainya ini berhubungan dengan riba, ya sebaiknya jangan, apalagi yang beragama Islam, yang mengerti tentang dunia riba. Ya, tapi kalau mereka tidak paham dengan dunia riba, nggak peduli dengan dunia riba, ya monggo silakan. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja silakan. Tapi kalau saya orang muslim nih, untuk mengajukan dana kur yang ada bunganya, yang berhubungan dengan bunga, no, saya tidak akan ambil. Ya, jadi itu tadi ya. Kalau seandainya ada peningkatan penjualan, ya, ada pelanggan, baru silakan Anda mengajukan dana. Nah, dan saran saya untuk mendapatkan dana itu sebaiknya mengajukan dana yang tidak ada bunganya. Ya, ada beberapa. Nah, kan kalau namanya UMKM itu kan ada namanya pembinaan, misalkan dari Telkom, binaan BRI atau jangan BRI, binaan apa ya, Angkasa Pura, PLN, ya, rata-rata mereka punya binaan dan bisa mengajukan pinjaman dana yang hanya tambahan administrasi, tapi tidak ada bunga, no problem ya, nggak ada bunganya. Tapi biasanya kalau ada bunga kan biasanya dana kur itu kan seperti Bank BRI memberikan dana kurnya, tapi memang kecil bunganya ya, kecil ya, nggak besar ya kayak BNI itu kan. Ya kalau monggo ya silahkan ya, no problem. Ya kalau seandainya misalkan bulan ini Anda tidak bayar, bukannya nambah nggak? Nambah. Karena denda nggak? Denda. Nah itu yang saya maksud ya. Jadi di sini bagi Anda untuk masalah tentang dana kur, apakah seorang UMKM itu boleh mengajukan dana kur, ya boleh dan tidak bolehnya itu yang pertama tadi, bila sudah ada peningkatan penjualan, terus kemudian ada pelanggan, ya kan, mau nggak mau kan harus menambah bahan baku, ya kan, itu. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Oke, jelas ya. Nah tapi kalau saran saya, semakin banyak menambah pelanggan kan itu bisa diputar, ya kan, diputar sedikit demi sedikit ya. Kalau misalkan kemampuan Anda misalkan 10 pelanggan, ya udah 10.
Walaupun nanti ada nambah lagi ya, besok nambah 1, 11, 12, misalkan langsung 20 ya, katakan nggak bisa katakan ya, nanti misalkan saya sanggupnya cuma seperti ini gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda mau ya mau pesan sekian ya minta DP dulu ya, biar ketutupan. Karena banyak sekali yang namanya UMKM itu yang terjerumus dalam itu ya, pinjaman dana kur yang tidak bisa membayar cicilannya. Ya ini sangat berbahaya ya, bukannya kita untung malah buntung. Oke teman-teman, sahabat UMKM semuanya ya, sebaiknya kalau ingin meminjam atau mengajukan dana kur sebaiknya seperti langkah tadi ya, perbaiki dulu ya kan, dan ya apakah tadi ada peningkatan penjualan, adakah pelanggan ya. Kalau misalkan ada peningkatan, ada pelanggan, kalau memang Anda bisa maksudnya bisa memutar, memanagenya ya, sebaiknya nggak usah pinjam kur. Tapi kalau memang mau minjem, kalau bisa yang tidak ada bunganya, yang tidak berbunga ya, pinjam ke saudara, kakak, teman atau siapa ya gitu, atau ke ya pembinaan seperti yang Kasabura, PLN. Kadang-kadang dia punya area pembinaan gitu kan. Biasanya dia memberikan pinjaman tapi tidak berbunga, hanya membayar administrasi, no problem ya. Jadi itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu jawabannya ya, bisa ataukah tidak ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya bersama Resep Revisar. Jangan lupa ya guys, di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.